Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masuk pada pembahasan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini di pertemuan ke-10, yaitu tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Oke. Nah, pertama adalah sudut pusat. Jadi sudut pusat itu biasa kita artikan sebagai sudut yang titik. Nah, sudut yang titik, sudutnya berada pada pusat lingkaran, dan kaki-kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian sudut keliling adalah sudut yang titik pusat lingkarannya, ya, titik pusat sudutnya berada pada lingkaran, ya. Jadi sudutnya berada pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya merupakan tali busur. Ya, berdasarkan gambar ini, maka sudut AOB jadi AOB. Ya, itu adalah sudut pusat. Kemudian sudut keliling itu adalah ACB. Ya. Bisa juga sudut CBO, bisa juga sudut CO, CAO, ya. Tapi yang akan kita bahas di sini cuma yang dua ini, ya, karena akan ada aturannya. Langsung saja. Nah, inilah aturannya. Jadi sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Berdasarkan gambar yang tadi, sudut AOB ini menghadap busur AB dan sudut ACB menghadap busur AB. Nah, kalau diketahui model sudutnya, panama sudutnya misalnya AOB, ini kita bisa tahu secara pasti. Lebih gampang biarpun kita tidak lihat gambarnya. Jadi ini pastinya menghadap busur AB, ya. Nah, kemudian sudut ACB juga menghadap busur AB, ya kan? Yang ini, ya, sudut pusat itu adalah 2 kali dari sudut keliling, kemudian sudut keliling adalah 1/2 sudut pusat. Oke, langsung saja kita masuk di contoh. Perhatikan gambar, ya, tentukanlah besar, ya, sudut ACB. Jadi yang ini yang kita mau cari. Ternyata ACB ini kalau kita lihat berdasarkan definisi, dia merupakan sudut keliling. Jadi sudut keliling ACB ini menghadap busur AB. Lihat dari sini, ya. Kemudian sudut, ya, AOB ini namanya sudut pusat, ya. Ini sudut pusat, kalau yang ini adalah sudut keliling. Jadi sudut pusat yang menghadap busur AB juga. Ini, ya, jadi sudut ACB adalah sudut pusat, ACB adalah sudut keliling menghadap busur AB, kemudian sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur AB juga. Maka berlaku ACB itu adalah 1/2 dari sudut AOB, kemudian ACB adalah 1/2 kali 100 derajat. Berarti 1/2 kali 100 sama saja dengan 100 dibagi 2. Ya, 100 bagi 2 dapat 50. Maka besar sudut ACB-nya ini adalah 50 derajat. Oke. Sekarang kita masuk di panjang busur. Jadi panjang busur, ya, inilah busur AB, ya, yang melengkung. Jadi simbolnya busur lingkaran. Kalau kita tulis, dia modelnya seperti ini. Ya, berarti yang kita mau cari ini, ya, panjang busur AB-nya. Nah, ini yang warna merah ini adalah busur kecil, kemudian yang warna hitam yang sebelah sini ini adalah busur besar. Tapi kebanyakan yang kita akan bahas di sini adalah sudut panjang busur kecil saja. Jadi busur kecil AB ini rumusnya adalah sudut AOB dibagi dengan 360 kali keliling lingkaran. Ya, inilah rumusnya. Di mana kita ketahui AOB itu adalah sudut pusat, ya. Kemudian kita masuk contoh, ya. Perhatikan gambar, ya, sudut AOB diketahui di sini adalah 120,
kemudian OB adalah 21. Ini merupakan jari-jarinya ya, jadi ini adalah R nya. Nah, ini adalah sudut AOB nya ya. Nah, misalnya kalau kita mau cari bagaimana menentukan panjang busur AB nya, berapa panjang busur AB ini. Nah, jadi kita perhatikan langkah penyelesaiannya. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi ya, besar panjang busur AB itu sama dengan sudut AOB. Nah, yang ini ya, jadi ini dibagi dengan ini kali dengan keliling lingkaran. Nah, 120 diketahui tadi AOB nya, kemudian 360 itu adalah sudut pusat lingkaran, 2 kali Pi kali R. Ini adalah rumus keliling lingkaran. Nah, kenapa sisa 1 di sini? Di sini sisa 3. Nah, kita sederhanakan 120 dengan 360. Ini ternyata mempunyai FPB itu adalah 120. Jadi masing-masing bagi 120. Di sini pastinya kita dapat 1, yang di sini dapat 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tersisa sepertiga kali sepertiga kali 2 kali 22/7. Di sini juga 7-nya 22/7 kali 21. Ini 7 dengan 21 kan bisa habis ya. Nah, berarti di sini dapat 1, di sini dapat 3. Di sini ya. Oke. Nah, kemudian maka yang tersisa di sini adalah sepertiga. Sepertiga kali 2 kali 22 kali 3. Nah, di sini lagi kita coret 3 dengan 3 bisa habis ya. Nah, jadi dalam mencoret itu pembilang dan penyebut kita coret, tidak boleh sama-sama antara pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, tidak boleh ya, harus pembilang dan penyebut. Oke. Nah, lanjut. Nah, maka yang tersisa kalau habis 3-nya, maka yang tersisa adalah 2 kali 22. Nah, 2 kali 22 hasilnya 44. Jadi panjang busurnya ini hasilnya adalah 44 cm. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah luas juring. Jadi bentuk juring, jadi daerah warna kuning ini adalah juring ya. Jadi simbolkan adalah luas juring AOB. Jadi mencari luas juring AOB nya itu bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi luas juring AOB adalah sudut pusat AOB kali 360 dikali dengan luas lingkaran. Jadi yang membedakan antara panjang busur dan luas juring cuma yang bagian sini ya. Oke. Selamat pembelajaran. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, diketahui sudut pusatnya ini adalah 135 derajat. Nah, ini adalah sudut AOB ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas juringnya ini berapa ya, daerah yang sebelah sini. Nah, berarti sesuai pembahasan rumusnya adalah luas juring AOB ini sama dengan sudut AOB dibagi dengan 360 kali dengan luas lingkaran. Jadi luas juring adalah sudut AOB dibagi 360. Rumus luas lingkaran adalah PR pangkat 2. Nah, di sini kenapa 135 dengan 360 kita sederhanakan ya. Berarti kita cari FPB nya masing-masing bagi dengan 45 ya. Nah, maka kita peroleh 3/8. Nah, ini bagi 45 dapat 3, yang ini dibagi 45 dapat 8. Jadi 3/8 dari sini ya. 3/8. Kemudian 22/7. Nah, yang di sini kita lihat dari mana dapat 11 yang di sini kita ambil dari penyederhanaan 8 dengan 22. Kita cari FPB nya kan 8 dan 22 itu 2. 8 bagi 2 dapat 4 ya, kemudian 22 bagi 2 itu dapat 11. Nah, kemudian 7 dengan 14 lagi kita sederhanakan ya, 7 bagi 7 dapat 1 ya, kemudian 14 bagi 7 dapat 2.
Nah, maka yang tersisa adalah 3/4 kali 11 kali 2 kali 14. Nah, yang di sini kita sederhanakan lagi ya. Ya, 4 dengan 14 ya, kita sederhanakan masing-masing bagi 2. Jadi 4 bagi 2 dapat 2, kemudian 14 bagi 2 dapat 7 ya. Nah, selanjutnya kuring 3/2. Nah, 2-nya ini kita coret ya. Nah, 2 yang di sini kita coret, maka yang tersisa adalah 3 kali 11 kali 7. Nah, jadi luas piring 3 kali 11 itu 33. Nah, kali 7 dapat 231. Nah, ingat ya, cm pangkat 2 karena dia satuan luas. Jadi luas piring AOB itu adalah 231 cm. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.